Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Fitra Dwi Giansyah dari kelas 11 MIPA 3 ingin menjelaskan materi bab 10 tentang pembaru Islam. Munculnya pembaruan Islam. Harun Nasution pada tahun 1985 membagi periodisasi sejarah kebudayaan Islam menjadi tiga besar. Tiga besar periode tersebut adalah 1. Periode abad klasik pada 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua ada periode abad pertengahan yang terjadi pada 1250 sampai 1800 Masehi. Dan yang tiga adalah periode abad modern pada 1800 sampai sekarang. Menurut Muhaimin, pada tahun 2011, Islam mencapai kemajuan di abad klasik disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, umat Islam melaksanakan ajaran Al-Quran yang memerintahkan supaya manusia banyak menggunakan akal. Yang kedua, umat Islam melaksanakan ajaran Rasulullah SAW yang mendorong agar kaum muslimin tidak hanya menuntut ilmu agama tetapi juga mempelajari ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang ketiga, umat Islam mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad dan mengembangkan sains. Pada masa ini, dunia Islam bukan hanya muncul ahli ilmu hadis, fikih, dan tafsir, akan tetapi juga ahli kedokteran, matematika, optika, kimia, fisika, astronomi, dan sebagainya. Dan yang keempat, ulama yang berdiri sendiri. Para ulama pada periode ini menolak tawaran penguasa untuk menjadi pegawainya. Pada periode abad pertengahan, terutama abad ke-16 sampai ke-18, laju keilmuan dari para ulama semakin melemah. Ciri-ciri periode abad pertengahan ini adalah 1. Ulama kurang berani lagi melakukan ijtihad. 2. Para ulama menganggap bahwa penggunaan akal sebagaimana diajarkan Al-Quran sudah bukan zamannya. 3. Ulama pada periode ini menerima saja karya-karya yang dihasilkan oleh ulama zaman abad klasik. 4. Banyak ulama yang tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergantung kepada penguasa. 5. Para ulama pada periode ini hanya menurut atau mengikuti atau bertaklid pada ulama zaman klasik. 6. Ulama hanya sibuk pada ilmu agama saja sehingga ilmu umum tidak berkembang dan justru cenderung lenyap. 7. Ilmu yang datang dari dunia barat ke dunia Islam tidak dikenali lagi sebagai warisan umat Islam di zaman sebelumnya. Contoh berhasilnya orang-orang Eropa yang menguasai dunia Islam diantaranya adalah 1. Negara Turki Utsmani yang dielulukan umat Islam pada penghujung abad pertengahan ternyata mulai surut akibat kalah perang dengan penguasa Eropa. 2. Napoleon Bonaparte dari Prancis dapat menguasai seluruh Mesir dalam waktu kurang dari 3 minggu. 3. Inggris sebagai salah satu kekuatan Eropa mampu memasuki India dan menaklukkan kerajaan Mughal. Tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern. Tokoh-tokoh pembaru dari India ada 3, yaitu 1. Syah Waliullah, 2. Said Ahmad Khan, dan ketiga Muhammad Iqbal. Tokoh-tokoh pembaru dari Mesir ada 5, yaitu 1. Muhammad Ali Pasha, 2. Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtahwi, 3. Jamaluddin Al-Afghani, 4. Muhammad Abduh, dan yang kelima Muhammad Rashid Ridha. Tokoh-tokoh pembaru dari Turki ada 2, yaitu 1. Sultan Mahmud II, dan yang kedua Namik Kemal. Pengaruh gerakan pembaruan terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Dari buku H.A. Mukti Ali dapat diketahui adanya 5 faktor yang mendorong munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia, yaitu 1. Adanya kenyataan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien. 3. Adanya kekuatan misi dari luar Islam yang mempengaruhi gerak dakwah Islam. 4. Adanya gejala dari golongan inteligensia tertentu yang merendahkan Islam. 5. Adanya kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Melihat pada 5 realitas tersebut, maka para ulama pembaru Islam melakukan 5 gerakan besar pembaruan, yaitu 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Mereformasi penafsiran-penafsiran terhadap ajaran dan kondisi pendidikan Islam.
4. Mempertahankan Islam dari desakan-desakan dan pengaruh kekuatan luar Islam. 5. Melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.